Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Permata di rumah. Jumpa lagi bersama kami di program Tanya Permata, sebuah program untuk edukasi kesehatan bersama ahlinya. Dan hari ini di episode Agustus 2023, kami mengambil tema tentang kenali lebih dekat penyakit wasir atau hemoroid yang akan dibawakan langsung oleh salah satu dokter bedah kami yang baru bergabung ya, ada di sebelah saya. Halo dokter. Halo. Halo dokter, gimana kabarnya dok? Hari ini alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Kenalkan nih sahabat Permata, beliau adalah Dr. Wahyu Solehudin, SPB ya dok ya, atau spesialis bedah. Boleh dok disapa-sapa dulu sahabat Permata di rumah. Selamat pagi sahabat Permata, semoga sehat selalu, semoga sukses selalu. Amin. Nah dokter, kami mau ucapkan terima kasih ya dok ya sudah berkenan hadir nih dok di waktu dokter yang padat, di jadwal operasi dokter yang padat, kita bisa ketemu sahabat Permata di rumah ya dok ya. Baik. Oke dok, kita kan mengambil tema tentang kenali lebih dekat penyakit wasir atau hemoroid ya dok ya. Iya betul. Boleh dijelaskan sedikit dok, kenapa mengangkat tema ini, silahkan. Iya, kenapa diangkat tema ini? Karena dari pengalaman saya di praktek di khususnya daerah Cirebon dan Ciayu Majakuning ini sangat banyak kasus hemoroid ini. Mungkin berkaitan dengan makanan sini yang terlalu banyak mengandung lemak, sedikit serat ya. Jadi kasusnya lumayan banyak sering ditemukan. Jadi ini kayaknya penting untuk dibagikan. Dibahas ya dok ya. Mungkin banyak yang menganggap ini sepele ya dok ya. Iya betul. Cuman kayak gitu doang. Ntar juga kempes, ternyata udah besar, udah mengganggu, baru berobat gitu ya dok. Betul. Makanya kita adakan acara ini biar teman-teman di rumah, barangkali kerabatnya atau teman-teman sendiri mengalami ini, jangan takut ketemu dokter Wahyu aja gitu ya dok ya. Dan kebetulan kalau untuk wasir atau hemoroid emang di spesialis bedah ya dok ya. Iya, harus yang bertanggung jawabnya ya. Mungkin image-nya mungkin serem ya dok. Aduh bedah berarti dioperasi, dok kan belum tentu ya dok ya. Belum tentu. Jadi hari kita gali juga ya dok ya untuk hal ini. Boleh dok untuk pembuka boleh sedikit jelaskan mungkin tentang wasir, silakan dokter. Oke baik. Untuk wasir sendiri ini kadang orang masih bingung membedakan antara wasir dan ambeien atau hemoroid ya. Jadi 3 kata itu artinya sama ya. Wasir, ambeien atau hemoroid itu satu kata yang sama ya, semuanya hemoroid. Hemoroid sendiri itu adalah suatu pembengkakan dari plexus atau kumpulan vena yang berada di dekat anus, yang biasanya dia membengkak karena faktor utamanya karena kita sering mengejan. Mengejan ini biasanya berkaitan dengan sulitnya ketika kita BAB ya, karena kita makan kurang serat, sehingga ketika mau BAB pasase ususnya sangat terganggu sehingga kita bantu dengan mengejan. Nah, tapi ternyata mengejan ini akhirnya membuat plexus pembuluh darah vena di dalam anus itu menjadi membengkak. Selain itu yang tidak kalah penting, biasanya orang-orang juga suka lupa minum air putih yang cukup. Yang kita tahu air putih yang harus kita konsumsi sekitar 2-3 liter per harinya. Nah, karena kurangnya cairan ini bisa membuat feses kita atau kotoran kita menjadi keras sehingga sulit untuk melewati lubang dubur. Begitu, jadi memang ada faktor eksternal itu apa yang kita konsumsi mungkin ya dok ya, jadi pemicu kali ya dok ya, adanya penyakit wasir atau hemoroid atau ambeien ya dok ya, mungkin yang bahasa umumnya dok ya. Nah untuk sahabat Permata yang sudah bertanya kemarin, terima kasih banyak ya. Jadi banyak dok yang sudah mengirimkan pertanyaannya ke komen atau DM Instagram Permata, dan ada juga nanti kalau yang mau bertanya jangan sungkan cantumkan di kolom komentar, karena nanti ada 5 hadiah voucher dokter seperti ini. Siap. Ini tuh voucher untuk konsultasi dengan dokter bedah, bisa dokter Wahyu ya. Nanti kita akan kirimkan secara digital ke DM pemenangnya nanti di akhir ya dok, kita pilih ya dok ya. Siap, Oke, untuk memulai acara kita langsung aja ya dok ya, kita bacakan pertanyaan satu-satu, boleh ya dok ya? Boleh. Oke, ini kemarin dok dari @amifahmi374. Pertanyaannya dok, apakah wasir yang sudah keluar dari lubang anus sampai menetes darah itu sudah termasuk parah dok? Karena setiap hari keluar darahnya, seperti itu. Ya, untuk wasir yang sudah keluar darah, ini merupakan salah satu indikasi untuk dilakukan tindakan operasi. Karena apa? Karena ketika wasir itu terus berdarah, maka tanpa kita sadar
akan menyebabkan kehilangan darah yang cukup banyak gitu. Nah, bisa menyebabkan terjadinya anemia. Anemia ini akan menyebabkan merembet ke penyakit lain, bisa menjadi sesak, bisa gangguan ke jantung dan lain-lain. Oleh karena itu, wasir dengan perdarahan ini saran sekali untuk dilakukan operasi sehingga dia berhenti untuk tidak berdarah lagi. Baik, jadi memang kalau udah berdarah itu udah indikator kuat ya dok ya, Iya, harus betul. segera ditindak dan harus dioperasi tentunya ya dok Betul. ya. Oke, selanjutnya dok dari @rayvaningsi, mungkin pertanyaan yang nomor ini ya dok ya. Apa ciri-ciri orang yang mengalami gangguan wasir dan ada makanan apa yang dipantang ya dok ya untuk penderita wasir? Oke, ciri-ciri orang yang mengalami wasir itu biasanya sering ada yang bilang ada yang gatal di sekitar anus, terus juga nyeri, kadang juga dia berdarah ketika BAB gitu. Yang paling sering itu adalah yang bagian nyeri dan berdarah. Nah, tapi kita juga harus bedakan dari penyakit lain gitu. Oleh karena itu wajib sekali untuk periksa ke dokter karena masalah di anus bukan hanya ambeien atau hemoroid. Jadi kita tentukan dulu yang menyebab dia berdarah atau nyeri itu benaran wasir atau bukan gitu. Karena ada penyakit-penyakit lain juga yang hampir mirip-mirip. Nah, kita sarankan ke dokter karena yang bisa melihat anus kita kan orang lain gitu, kita tidak bisa periksa sendiri. Jadi oleh karena itu sebaiknya kita periksa. Nah, untuk yang lainnya makanan yang dianjurkan ya tentunya makanan yang mengandung serat tinggi, terus minum air putih yang cukup, olahraga, istirahat juga harus cukup, dan pola defekasi, artinya kebiasaan kita defekasi tiap pagi itu penting gitu. Dan kebiasaan buruk saat defekasi juga harus dihilangkan seperti BAB yang terlalu lama. Mbak Nadine biasanya sambil main gadget, nonton drakor kali ya, atau main handphone gitu ya dok ya. Betul. Itu kurang baik ya dok ya. Kurang baik. Semakin lama kita nongkrong di toilet ya, mau jongkok atau duduk, dia kan pembuluh darah venanya terkena tekanan oleh badan kita dan ada tarikan dari gravitasi itu sehingga menyebabkan pelebaran pembuluh darah vena yang terlalu lama gitu. Begitu, mungkin asalnya baik-baik saja tapi karena kebiasaan ke kamar mandinya sambil mau handphone itu jadi membuat memicu kali ya dok ya. Iya, betul. Penyakit wasir itu sendiri ya. Iya. Jadi memang nggak boleh bawa handphone ke kamar mandi. Iya, sebaiknya tidak. Sebaiknya agar bisa optimal aja dok ya. Jadi memang fokus ya dok ya untuk bisa BAB-nya baik. Selanjutnya dok, tadi kan makanan yang dianjurkan, kalau yang dipantang nih dok. Makanan yang dipantang sebenarnya tidak terlalu dipantang, tapi kita makan dengan porsi yang cukup saja. Untuk makanan-makanan yang tinggi lemak ya, seperti misalkan makan padang atau makan makanan food itu kan Tinggi kok, lemaknya sangat tinggi, santannya seratnya gitu ya, sedikit berlemak. jadi itu membuat kita susah untuk BAB gitu. Betul. Ditambah lagi minumnya kita kurang. Iya, atau minumnya yang bersoda, iya. gitu, nggak air putih ya dok ya. Iya, harus air putih supaya membantu pembentukan kotoran kita menjadi lebih lunak. Lancar. Sebenarnya boleh-boleh aja makan apapun ya dok Iya, ya. boleh. Yang penting diimbangi itu tadi air putih dan mungkin Serat, seratnya, betul. buah-buahannya seperti itu. Oke dok, lanjut, ini ada pertanyaan yang langsung, yang ini gimana? Bisa ditampilkan? Oh iya, boleh dong. Oke, ada dari Dani Bewok ya dok ya. Izin bertanya dokter, jika diperkenankan, anak saya perempuan usia 16 tahun. Beliau merasakan nyeri di perut sampai mau BAB, tapi pas ke kamar mandi yang keluar hanya cairan darah. Kira-kira itu kenapa ya dok ya? Tapi tidak muncul daging, seperti itu. Oke. Pada saat BAB keluar cairan seperti darah, tapi kotorannya tidak keluar. Nah, benjolan juga tidak ada daging yang keluar. Itu bisa saja suatu ambeien atau hemoroid yang masih stadium awal ya, stadium 1 atau stadium 2. Itu kadang memang tidak ada benjolannya, tapi gejala berdarah sudah ada. Nah, untuk kasus perempuan ini agak kompleks manadinya, soalnya kan di situ ada organ kewanitaan dan ada anus juga. Kita harus pastikan itu keluarnya memang dari bagian anus atau
organ kewanitaan itu dibedakan dengan cara apa? Dengan cara pemeriksaan fisik dulu. Yang kedua adalah untuk benjolan yang kita bisa lihat dengan alat namanya anuskopi untuk melihat apakah itu benar wasir atau ambeien yang stadium awal sehingga kita bisa mendiagnosanya gitu. Jadi memang harus diperhatikan lebih lanjut. Mungkin segera dibawa ke dokter aja mungkin ya dok ya, kalau udah sampai berdarah biar lebih safety nih buat ibu ya. Kemudian selanjutnya tadi juga ada yang masuk ke DM Instagram dok, yang ini ya dok. Itu sudah dijawab ya? Iya udah dijawab. Oke. Nah ini dok, dari S.Ricci 2021 dok, aku ada wasir yang besarnya sejempol orang yang gemuk. Apa harus dioperasi dok? Ya, ini tadi kita balik lagi ke indikasi untuk tindakan operasi pada pasien dengan ambeien, wasir atau hemoroid adalah yang pertama tadi ya, Manadin, ada perdarahan. Kedua itu hemoroid atau wasirnya sudah grade 3 atau grade 4. Yang mana grade 3 atau grade 4 itu kalau grade 3 itu udah ada daging yang keluar terus tidak bisa masuk lagi secara spontan. Jadi itu wajib operasi. Apalagi kalau sudah ada daging yang sebesar jempol. Itu sangat mengganggu sekali ya dok ya. Itu artinya sudah masuk ke grade 4 ya. Hemoroid internal grade 4 itu indikasi untuk dilakukan tindakan operasi. Kenapa kalau tidak dioperasi segera nanti akan terjadi prolaps atau turunnya organ anus dan rektum sampai ke bawah yang akan membuat tidak nyaman dan berbahaya. Yang kedua, dia akan mudah berdarah ketika kotoran itu lewat di tempat itu. Oke, jadi memang untuk menentukannya kalau udah berdarah, ada benjolan yang tidak spontan masuk kembali, itu pastikan harus tindakan ya dok. Betul. Ya. Itu udah masuk ke grade 3 dan 4. Ya. Oke dok, kalau boleh tanya nih dok, untuk prosesnya ketika seseorang, ini udah dapat gejalanya dok ya, berdarah, kemudian ada benjolan yang tidak kembali masuk kayak itu dok ya, kan ketemu dengan dokter bedah ya dok ya. Prosedurnya apa aja nih dok? Biasanya langkah-langkahnya sebelum sampai nantinya operasi dok, pemeriksaannya. Langkah-langkah pemeriksaan yang penting kita lakukan anamnesa dulu. Kita tanya dari mulai kebiasaannya, Mbak Nadine, kebiasaan BAB seperti apa, pola makannya bagaimana, pola dietnya. Terus habis itu setelah kita anamnesa, kita lanjut ke pemeriksaan fisik. Kita lihat status lokalisnya dari bagian anus, apakah memang di situ terdapat benjolan. Kita pastikan betul apakah itu ambeien atau bukan, jangan-jangan penyakit lain itu. Nah, terus kita lakukan, kalau butuh pemeriksaan lanjutan kita bisa lakukan dengan penggunaan alat anuskop ya, atau alat yang bisa melihat bagian dalam anusnya itu. Nah, setelah dilakukan pemeriksaan fisik sudah ada diagnosis yang muncul, baru nanti kita persiapan operasi. Tentunya sebelum operasi biasanya kita berikan diet yang cukup serat biar pasien BAB, terus dia dalam keadaan anus dan rektumnya itu bersih sehingga waktu operasi tidak ada kontaminasi feses di situ, di luka operasinya, sehingga akan terjadi infeksi kalau ada kontaminasi fesesnya. Oke, jadi setelah operasi tidak BAB dulu mungkin seperti itu ya dok ya? Atau lebih bersih dulu ya, seperti itu ya? Sebelum operasi. Nanti setelah operasi biasanya pasien bisa BAB secara normal. Sebelumnya tuh harus pastikan dikeluarkan dulu. Iya, dikeluarkan dulu sebelumnya. Biar nanti aman nih ketika tindakan operasi ya. Untuk operasi wasir sendiri nih dok, biasanya berapa lama durasinya dok? Durasi operasi wasir bisa 30 sampai 1 jam, kadang ada sampai 2 jam kalau misalkan memang sudah ada komplikasinya. Iya, betul. Oke, kalau yang masih tahap awal mungkin juga sebentar ya dok ya. Kalau tahap awal masih, untuk yang semakin komplikasi kecil semakin besar. Yang besar semakin lama. Semakin lama cepat kalau kecil. Oke. Kalau semakin besar semakin lama. Semakin lama untuk tindakannya dok ya. Nah, setelah operasi dok, biasanya ada hal-hal yang tidak boleh dilakukan nggak dok setelah operasi? Biasanya setelah operasi kita lakukan perawatan dulu ya Mbak Nadine. Perawatan biasanya kita rendam dulu lukanya supaya cepat kering. Terus ada cairan khusus untuk rendamnya. Nanti untuk yang tidak boleh dilakukan
adalah kebiasaan-kebiasaan buruknya harus ditinggalkan. Oh, yang memicu wasir itu sendiri Iya ya dok betul, ya. dari nongkrong yang lama, terus habis itu kurang minum air putih, kurang makan serat, makan buah dan sayur, itu harus dirubah. Kita harus mulai ke pola hidup sehat. Oke. Gitu. Nah untuk pasien wasir sendiri dok biasanya dari mulai usia berapa ya dok ya? Apakah hanya untuk yang dewasa saja atau bahkan yang masih remaja juga ada dok? Oke. Kalau biasanya kalau anak-anak jarang, karena anak-anak biasanya BB-nya masih lancar. Nah, kalau untuk usia remaja bisa saja, karena remaja sudah mulai jajan ya, Ya, sudah konsumsi yang macam-macam ya dok ya. ya betul, sudah mulai konsumsi macam-macam dewasa. Terus juga jangan lupa ada faktor risiko seperti pasien dengan obesitas, kegemukan, terus habis itu pasien dengan kehamilan itu juga ada risiko untuk menjadi hemoroid. Terus ada pasien yang sering konstipasi gitu, atau kadang terlalu lancar BAB-nya, jadi diare terus, itu bisa menyebabkan ambeien Oh juga. gitu, yang terlalu Iya. lancar juga bahkan bisa beresiko. Iya, kalau keseringan diare itu bisa bikin bengkak juga daerah anusnya gitu. Jadi memang harus yang pas-pas aja ya dok ya, jangan Iya. terlalu lancar, jangan terlalu susah juga ya Iya, dok betul. ya. Iya. Oke, ini ada lagi dok pertanyaan. Yang ini dok. Tadi yang dijelasin sih ya nomor 3 dan diulang Oh aja iya. nggak apa-apa. Oh iya. Oke, pertanyaan dari Dina Pratama. Assalamualaikum dokter, mau bertanya untuk hemoroid itu yang harus dioperasi itu jika sudah masuk ke grade berapa ya dok? Dan bagaimana cara penanganan awal untuk hemoroid itu sendiri? Oke, untuk indikasi operasi balik lagi ini untuk ketika sudah mulai grade 3, grade 4 itu sudah dianjurkan untuk tindakan operasi. Semakin lama kita tunggu, nanti komplikasinya tentunya semakin banyak gitu. Jadi lebih baik grade 3, grade 4 sudah langsung dilakukan tindakan gitu. Itu juga mempermudah, memperlancar tindakan operasinya kalau misalkan masih dini ya. Terus Oke, jadi memang segera ditindak ya dok kalau udah masuk grade 3 atau 4, yaitu sudah keluar dan berdarah ya dok ya. Ini ada lagi dok. Bagaimana kalau kumat? Sudah sembuh terus kumat lagi, sudah operasi terus kumat lagi, itu mungkin enggak? oh ya, ini masalah kumat ya atau Iya, jadi timbul- sudah operasi, pertanyaan dari dulu underscore 08 dok. Jadi sudah pengobatan hilang, ternyata kambuh lagi dok kumat. Nah itu bagaimana nih dok? Oke, untuk ini pernyataannya tadi pengobatan. Kalau pengobatan memang kadang kita kasih obat, kasih obat untuk seperti pencahar, terus habis itu flavonoid untuk mengecilkan pembuluh darahnya. Kadang memang masih timbul kalau habit atau kebiasaannya tidak berubah. Nah, Oke. Nah, untuk setelah operasi, kalau kambuh setelah operasi kasusnya sangat jarang biasanya. Adapun kalau operasi biasanya ketika si wasir itu bentuknya sudah melingkar di seluruh anus, itu kita tidak boleh mengangkat semuanya, Mbak Nadine. Jadi memang ada disisakan sedikit, karena kalau kita angkat semua nanti ada komplikasi pasca operasi, yaitu pasien tidak bisa BAB karena otot-otot anusnya kan Ada yang berubah ya dok ada yang ya? berubah dan kadang ada yang ikut terangkat gitu, Oke. sehingga jadinya pasien sulit BAB. Itu kan yang kita hindari. Betul. Kadang operator biasanya menyisakan, Mbak Nadine. Oke. Dikira sama pasien itu timbul lagi, padahal itu tuh memang sengaja emang disisakan. sengaja agar Oke. fisiologi atau secara normalnya masih bisa. Bisa untuk BAB seperti biasa ya dok. Jadi memang iya. itu kalau udah operasi, kalau ngerasa ada yang sedikit, itu tuh bukan tumbuh lagi, tapi itu memang disisakan agar nantinya ototnya normal kembali ya. Mungkin Iya. proses ya dok ya. Iya, Nanti iya. lama-lama juga seperti semula ya dok ya. Lama-lama dia akan jadi seperti semula lagi. Oke. Memang namanya proses penyembuhan. Penyembuhan jadi, ya dok. Jadi memang sabar aja ya dok. Karena Iya, juga betul. akan normal seperti sedia kala. Oke dokter, ada yang tanya lagi nih dok. Yang ini emang kalau sakit ya dok kalau operasi ambeien? Emang bener. Oh ya. Oke, dari Bella NRH HLZZ. Dok, emang bener ya katanya kalau operasi yang paling sakit itu operasi ambeien?
Ya, jadi semua operasi sih ada resiko sakit. Paling sakit ambeien itu sebenarnya relatif, tergantung dari individu masing-masing. Untuk ketahanan nyerinya orang berbeda-beda. Ada yang lebih tahan sakit di ambeien, ada yang lebih tahan sakit di bagian kaki gitu. Semuanya individual, tergantung masing-masing gitu mana untuk paling sakit sih saya rasa enggak. Tapi balik lagi kalau ada pengalaman yang baru pertama kali operasi, sebelumnya nggak pernah operasi, pasti merasa paling sakit karena sebelumnya nggak pernah operasi. Nggak pernah operasi, jadi nggak ada pengalaman gitu ya dok ya. Oke, jadi memang semua operasi itu memang tentu ada resikonya ya dok ya, dan pasti akan sakit pascanya. Tapi kan nanti dikasih obat ya dok ya sama dokter untuk mengurangi sakit itu. Jadi kalau ada yang mengalami wasir, jangan takut ya dok ya. Segera ketemu dokter Wahyu aja nanti biar tidak ada pikiran-pikiran lagi yang mengganggu ya dok ya. Karena kan gak nyaman ya dok, duduk nggak enak, mau BAB juga sulit ya dok ya, itu sangat mengganggu keseharian kita. Oke dok, ini ada lagi pertanyaan. Apakah benar wasir bisa disembuhkan hanya dengan memakai obat dan minuman tradisional? Oke, nih pertanyaan dari Lupi Satria. Assalamualaikum dokter, izin bertanya sekaligus bisa untuk mengedukasi masyarakat di luar sana. Apakah benar wasir bisa disembuhkan hanya dengan memakai obat dan minuman tradisional dok? Oke, untuk obat-obatan untuk wasir, kalau misalkan kadang untuk grade 1, grade 2 masih stadium dini, pakai obat flavonoid itu memang bisa mengecil Manadin. Tapi kalau sudah besar, dia sudah sampai keluar benjolannya, itu untuk pakai obat biasanya tidak efektif. Karena sesuatu yang sudah besar nggak mungkin mengecil lagi. Kayak kita manusia sudah tumbuh besar, kita mau jadi bayi lagi nggak bisa. Jadi kalau misalnya masih tahap awal masih bisa diobati ya dok. Tapi kalau sudah terlanjur berdarah besar, itu udah solusinya adalah operasi ya dok ya. Pakai obat bisa, tapi nantinya akan sakit lagi dan percuma, akan terus mengganggu ya dok ya, karena nggak bisa mengecil. Oke, ini ada pertanyaan dari ibu hamil nih dok. Kenapa ibu hamil kok bisa keluar jadi wasir, penyebabnya apa? Oh iya. Oke, dari Windra _27 ya dok ya. Assalamualaikum dok, saya Dinda. Kenapa ibu hamil kok bisa keluar jadi wasir? Nah, penyebabnya apa? Iya, jadi untuk ibu hamil kan apalagi sudah trimester besar, itu kan ada bayinya, ada bayi di dalam perutnya, itu juga menimbulkan tekanan atau tekanan di dalam perut yang semakin besar ya. Jadi itu juga mengganggu aliran dari darah balik vena ya. Kita tahu bahwa wasir itu kan plexus atau kumpulan dari pembuluh darah vena di bagian anus. Nah, karena adanya si dede ini, jadi aliran balik juga terganggu. Yang kedua, karena adanya si bayi juga bisa biasanya ibu-ibu yang mengandung itu sering mengalami konstipasi atau susah BAB. Nah, itu juga menjadi faktor yang menimbulkan terjadinya hemoroid juga Manadin. Jadi memang ada karena tekanan dan memang secara fisiologisnya seperti itu ya dok ya, memang sulit BAB gitu ya. Nah, untuk solusinya dok, untuk ibu hamil yang mengalami hemoroid ini kan tentu tidak mungkin operasi ya dok ya, karena kan sedang mengandung juga nih dok. Ada solusi dari dokter dok? Untuk ibu-ibu hamil sebenarnya kembali lagi ke indikasi operasi Manadin. Kalau misalkan ternyata dia sudah besar, si wasirnya sudah besar, dia memang terindikasi untuk dilakukan operasi ya, mau nggak mau kita harus lakukan. Tapi kalau misalkan ternyata masih stadium dini, kita bisa berikan pilihan untuk pengobatan dulu boleh. Oke, tapi kalau kejadiannya dok sudah hamil besar, ternyata memang hemoroid juga memang besar juga ya dok, kita harus segera tindakan. Itu biasanya ditunda dulu sampai melahirkan atau bisa saat masih mengandung dok? Sebaiknya kita kembali lagi nanti untuk operasi, kita diskusikan dengan tim operasi apakah memungkinkan untuk dilakukan operasi, termasuk dari pembiusan, termasuk kesehatan janinnya, kita tanyakan ke dokter kandungannya, terus kita tanya kesiapan untuk jantung dan parunya untuk dilakukan pembiusan apakah siap atau tidak.
Kalau misalkan semuanya sudah siap dan terindikasi untuk operasi, kita lakukan operasi. Oke, jadi memang dokter bedah akan berkolaborasi dok ya dengan dokter kandungan di sini. Jadi apakah memungkinkan atau bisa ditunda sampai nanti lahiran dulu? Betul, Mungkin biar safety untuk karena kan ada janin ya dok ya, takutnya kasih bius ada terpengaruh seperti itu ya dok ya. Oke dok, kita lanjut ke pertanyaan lagi. Cara terbaik mengobati anemia. Atau mau jenis juga? Boleh. Yang jenis dulu aja ya dok. Oke, dari Sri Hartati. Dok izin bertanya, apakah ada berbagai jenis untuk wasir dok? Ya, untuk jenis wasir sendiri ini kita bagi jadi 2. Apa aja itu dok? Ya, ada hemoroid eksterna dan hemoroid interna. Nah, untuk hemoroid interna itu dia yang kita sebutkan tadi Madadin, yang kita udah bahas di awal ya, ada grade 1, 2, 3, 4 itu yang sampai dagingnya keluar. Untuk hemoroid eksterna sendiri memang pembuluh darah vena yang sudah ada di luar, vena hemoroides yang ada di luar, memang dia sudah ada di luar tuh Madadin, jadi memang kelihatan di luar ya, gitu, sudah muncul ya gitu. Jadi saya ada 2 itulah. Kalau misalkan dilakukan tindakan, biasanya dua-duanya kita ambil. Oke, jadi memang baik lagi gimana kondisi pasien itu tersebut ya dok ya. Ada yang internal atau eksternal itu. Jadi emang harus periksa dulu sama dokter Wahyu. Jadi kalau misalnya secara lisan mungkin sulit terlihat karena ada pemeriksaan fisik ya dok ya. Kalau nanti ke poli bedahnya dokter Wahyu. Oke dok, ini ada lagi pertanyaan. Kalau misalnya dok sudah dinyatakan hemoroid grade 3 dan 4, tapi pasien menolak nih dok untuk dioperasi. Nah, apakah akan terjadi sama pasien ini? Oke, pertama untuk semua tindakan itu mau atau tidaknya itu hak penuh dari pasien Mbak Nadine. Kita tidak bisa memaksakan. Nah, tapi apa yang akan terjadi? Yang pertama tadi ya perdarahan. Yang kedua akan resiko terjadinya prolaps. Prolaps itu jatuhnya organ yang harusnya di dalam dia keluar semua, turun ya. Kalau kita pernah dengar istilah turun bero, itu hampir mirip seperti itu. Kurang lebih seperti itu. Namanya prolaps, bisa prolaps hemoroid namanya. Yang ketiga, ketika dia tidak diambil bisa terjadi trombosis. Trombosis itu terjadinya bekuan darah di dalam vena hemoroidalisnya itu. Ketika sudah terjadi trombosis, ini akan sangat nyeri nyeri sekali, sehingga dia yang tadinya menolak biasanya akan kembali. Akhirnya luluh ya dok ya, karena kondisinya memang semakin tidak memungkinkan ya dok ya. Apalagi kalau ada penyakit penyerta lain ya dok ya, itu jadi bisa lebih berbahaya dok ya. Makanya memang jangan disepelekan mungkin ya dok ya, hal kecil itu, tapi kan dampaknya bisa luar biasa kalau ditunda-tunda ya dok ya. Jadi sedikit aja konsultasi deh sebelum sampai ke grade ketiga dan keempat ya dok ya. Oke dok, mungkin terakhir nih dok, dari dokter bisa dikasih kesimpulan. Oke, kesimpulannya untuk menghindari wasir sendiri, kita harus berperilaku hidup sehat. Kita tinggalkan kebiasaan-kebiasaan buruk seperti nongkrong di toilet terlalu lama, penggunaan gadget terlalu lama, terus mulai makan serat, terus minum air putih secukupnya ya, 2-3 liter boleh. Terus jangan lupa olahraga juga ya, karena kita menghindari faktor resiko seperti obesitas gitu. Jadi memang baik lagi pola hidup sehat ya dok ya. Itu dia harus ya diperhatikan. Jadi untuk sahabat permata yang masih melakukan kebiasaan tersebut, boleh yuk kita berubah ya dok ya, biar kita hidup lebih sehat. Dan untuk sahabat permata yang mungkin mengalami atau keluarga, jangan segan untuk ke poli dokter Wahyu ya dok ya. Boleh. Karena dokter Wahyu ini dari Senin sampai Sabtu ada ya dok ya di Permata. Ada jadwal pagi dari jam 8 ya dok ya. Ada juga yang sore dari jam 3. Jadi jangan khawatir, mau jam berapapun dokter ada ya dok ya. Dan untuk pendaftaran gampang banget, tinggal WA aja loh dok. Nggak usah lagi datang ke bagian lain-lain, tapi tinggal WA mau hari apa bisa dibantu. Nomornya gampang, WA aja, kan gak ribet ya dok ya. Nggak usah download apapun, tinggal WA aja. Nanti nomornya ada di kolom biodata kami di Linktree, tinggal klik aja. BPJS atau umum bisa dok WA. Kayak gitu. Jadi dokter juga bisa
mengcover itu semua. Dan untuk terakhir kami ucapkan terima kasih banyak kepada Dokter Wahyu terima kasih sudah kembali. berkenan membantu kami untuk bisa mengedukasi masyarakat tentunya Dok ya untuk kasus-kasus terkait di bidang bedah. Dan kami ucapkan juga terima kasih buat sahabat Permata yang sudah bertanya, yang sudah ikut mengikuti acara ini. Nanti kita akan diskusi ya Dok ya untuk menentukan 5 penanya terpilih yang akan mendapatkan 5 voucher untuk konsultasi dengan dokter ya Dok ya. Baik, dan sekian untuk saya akhiri. Saya boleh pantun Dok? Pantun dokter kalau jawab cakep ya Dok ya. Oke, pantunnya siang hari makan kuaci. Cakep. Oke. Makan bareng sama Bu Asih. Cakep. Oke, cukup sekian dan terima kasih kami ucapkan. Sampai jumpa lagi. Terima kasih banyak Dokter Wahyu Ya, terima atas kasih waktunya. kembali. Sahabat Permata juga sudah mengikuti acara Tanya Permata sampai akhir. Kami tunggu untuk episode mendatang dengan dokter-dokter yang luar biasa juga di Permata. Akhir kata, Nadine pamit undur diri, dokter juga pamit undur diri. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak dokter.